Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya selaku moderator dari kelompok 8. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Arini Lestari, Indah Lusania, dengan mata kuliah Kewirausahaan, dosen pengampun Bapak M. Nawawi, SAG, MA. Kami di sini akan membawakan materi dengan judul Produksi dan Operasional Bisnis. Pengertian produksi. Istilah produksi digunakan dalam organisasi yang menghasilkan keluaran atau output berupa barang maupun jasa. Secara umum, produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan input menjadi keluaran output. Dalam arti sempit, pengertian produksi hanya dimaksudkan sebagai kegiatan yang menghasilkan barang, baik barang jadi ataupun setengah jadi, barang industri, suku cadang atau spare part maupun komponen-komponen penunjang. Maka dapat disimpulkan dari semua istilah produksi itu adalah kegiatan manusia dalam rangka menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Ataupun produksi juga bisa dimaknai sebagai kegiatan ataupun proses pentransformasian input menjadi output. Lalu faktor produksi. Faktor produksi juga menjadi faktor penting untuk menghindari usaha gagal. Bila kita memiliki sumber daya sendiri, maka akan lebih baik. Tetapi bila kita bergantung terhadap supplier, tentunya kita harus pandai merawat hubungan baik dengan supplier tersebut. Dan faktor produksi di sini dapat saja berupa bahan baku, spare part mesin, atau yang lainnya. Lalu fungsi produksi. Ada 4 fungsi terpenting dalam produksi dan operasi, yaitu yang pertama, proses pengelolaan. Proses pengelolaan ini merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengelolaan masukan. Yang kedua, perencanaan, di mana perencanaan ini merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. Ketiga, jasa-jasa penunjang, di mana jasa-jasa penunjang ini merupakan sarana berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan sehingga proses pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu pengendalian atau pengawasan. Pengendalian atau pengawasan ini merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang sesuai rencana sehingga maksud dan tujuan penggunaan dan pengelolaan masuk dapat dilaksanakan. Aspek produksi. Pengelolaan aspek produksi dalam sebuah usaha sangatlah penting sifatnya, karena kita sebagai seorang pelaku usaha harus memahami mulai input raw material sampai outputnya, berapa produk jadinya. Aspek produksi ini sangatlah kompleks, tetapi bukan berarti kita tidak dapat mempelajarinya. Aspek dapat meliputi penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, sampai pemilihan teknologi. Selanjutnya, pengertian operasional. Secara umum, operasional merupakan konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengelolaan suatu variabel, atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Definisi operasional memulai karakteristik yang diobservasi untuk didefinisikan atau mengubah konsep yang berapa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan suatu perilaku atau gejala yang diamati, diuji, dan ditentukan kebenarannya kepada orang lain. Selanjutnya, sistem operasi. Ketika memulai operasi sebuah bisnis, hal yang perlu diperhatikan seorang wirausaha adalah 1. Memilih lokasi yang tepat dan strategis. Cara untuk memperoleh inspirasi bisnis mengenai lokasi itu ada lokasi usaha yang mudah terlihat, terus biaya membangun atau sewa tempat usaha, akses yang mudah dijangkau terkait masalah perizinan, dan lingkungan tempat usaha dan sekitarnya. Yang kedua, jenis-jenis lokasi kantor usaha, ada lokasi untuk kantor pusat, lokasi untuk pabrik, lokasi untuk gudang, dan lokasi untuk kantor cabang. Dan yang terakhir, menentukan layoutnya. Tujuan utama perancangan tata letak pabrik pada dasarnya adalah untuk memudahkan biaya yang menyangkut elemen-elemen, biaya untuk konstruksi dan instalasi, biaya
peralatan bahan dan biaya produksi, dan tenaga kerja. Mengimplementasikan rencana bisnis. Salah satu tujuan yang harus dicapai dalam implementasi strategis adalah sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada. Hal ini merupakan alasan mengapa banyak perusahaan pada umumnya melakukan reorganisasi setelah melakukan akuisisi. Sinergi dikatakan ada bagi korporasi divisional jika pengembalian investasi pada masing-masing divisi lebih besar daripada pengembalian yang diperoleh oleh divisi-divisi tersebut ketika terpisah sebagai unit bisnis yang mandiri. Sebelum perencanaan dapat menunjukkan kinerja secara aktual, perusahaan itu harus diorganisir dengan baik. Programnya harus melibatkan staf dengan memadai, dan aktivis harus diarahkan untuk mencapai lingkup tujuan yang diinginkan. Tipe-tipe toko dalam operasi bisnis. Dalam usaha retail atau pengecer, usaha ini dapat diklasifikasikan menurut jenis produk yang dijual. Adapun jenis-jenis tipe pengeceran sebagai berikut. Pertama, toko khusus. Toko khusus adalah toko yang menjual jenis barang tertentu dengan dagangan yang cukup. 2. Toko serba ada. Toko serba ada adalah toko yang menjual pakaian, peralatan rumah tangga, mainan, kosmetik, peralatan perkebunan, peralatan olahraga, dan lain-lain. Pasar swalayan. Pasar swalayan adalah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Toko kombinasi. Toko kombinasi adalah toko retail yang merupakan kombinasi di antara department store dengan general store. Kelima, hypermart. Kemudian, telekomunikasi dalam operasional bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis akan memberikan dampak yang positif, yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun. Berikut beberapa manfaat penting teknologi informasi dalam bisnis. Pertama, munculnya peluang bisnis baru. Kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Ketiga, akses informasi dan penyebar informasi. Keempat, komunikasi yang cepat. Kelima, jadi peran perkembangan teknologi informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari bisnis. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.